Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 466. Suara mendesing. Para penjaga juga bergerak dengan kasar, mencoba menahan tombak tersebut. Bahkan ada puluhan ribu pembudidaya menuju Lin Yan. Yao, tapi saat ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Tubuh Dewa Bintang segera meledak. Bagaikan seberkas cahaya seperti hari esok yang bersinar kembali. Tubuh Dewa Bintang Lin Yan telah mencapai Xiao Cheng, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan bintang. Di bawah cahaya ini, banyak orang langsung menutup mata. Namun, mengerahkan kekuatan seperti itu menghabiskan sangat banyak energi spiritual. Tapi ini juga memungkinkan Lin Yan membunuh Cui Ge. Dia mengeluarkan tombaknya lagi dan menembakkannya dengan busur suci. Tombak ini memiliki beberapa tanda suci. Salah satu rune adalah rune diam yang diringkas oleh Lin Yan. Tombak itu menembus udara tanpa mengeluarkan suara apapun. Bahkan lebih terengah-engah, seolah tersembunyi. Sekalipun itu adalah kekuatan jiwa, sulit untuk dirasakan. Tertawa, mengikuti suara. Meskipun tombak lainnya terlempar ke bawah karena perlawanan, tombak ini langsung menembus jantung Cui Ge. Pada saat terakhir, dia merasakannya. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia hanyalah ahli jimat setengah suci. Kekuatan jiwa hanyalah jiwa semi suci. Bagaimana dia bisa menguraikan tanda suci kelas 3 Lin Yan? Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi mayat. Saat ini, cahayanya juga menghilang. Semuanya diungkapkan kepada semua orang. Melihat tombak menembus tanah, dan tubuh Cui Ge di atas tombak, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan para praktisi yang ingin membunuh Lin Yan terhenti. Memanggil. Dengan gerakan sosok Lin Yan, dia menerobos garis pertahanan orang-orang ini, dan kemudian memasukkan tubuh Cui Ge ke dalam liontin giok penyimpanan Gu Feng. Lin Yan, kamu. Melihat pemandangan yang familiar ini, banyak orang tercengang. Terlebih lagi, Lin Yan hanyalah seorang tokoh terkenal di Kekaisaran Qiuming. Lin Yan tidak memperhatikan mayat pria kecil itu. Apa yang dia inginkan dengan begitu banyak mayat? Bunuh. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Petik 2. Para penjaga segera bergegas maju dan menyerang Lin Yan. Lin Yan juga mengeluarkan pedang kuno Taixuan lagi dan bertarung dengan orang-orang ini. Matahari terbenam seperti darah, dan aura pembunuh terus meningkat. Seluruh ibu kota Kekaisaran Qiumen dipenuhi dengan darah. Klik, 1 jam kemudian, gerbang kota ibu kota Kekaisaran akhirnya dibuka. Lin Yan berjalan perlahan dengan darah di sekujur tubuhnya. Ekspresinya sepucat kertas, tapi ada senyuman di sudut mulutnya. Di belakangnya, puluhan ribu penjaga semuanya tewas. Ada puluhan ribu pembudidaya, tetapi mereka hanya menatap Lin Yan, tidak berani mengambil tindakan lagi. Mereka takut, tanpa Cui Ge dan tidak ada orang yang memimpin mereka, orang-orang ini seperti sepotong pasir yang berserakan. Mengaum, ketika penguasa kota menyalakannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Binatang roh api muncul, sudah menunggu di luar kota. Ambil pil suci ini dan bergegas ke perbatasan secepat mungkin. Lin Yan memandang makhluk roh api itu dan berkata dengan lemah, lalu memintanya untuk meminum pil suci kelas 2. Setelah ramuan memasuki tubuh, bulu binatang roh api menjadi lebih seperti api. Mengaum, ia meraung, dan segera berubah menjadi garis cahaya dan bayangan, membawa Lin Yan di punggungnya, dan terbang ke kejauhan. Sampai cahaya ini hilang, kaisar praktisi di ibu kota masih merasa takut. Hanya dalam 1 hari, Lin Yan sebenarnya membunuh lebih dari 200.000 orang di ibu kota kekaisaran. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari tergelap dalam lebih dari 10.000 tahun sejarah Kekaisaran Qiumen. Ini sangat tragis. Praktisi yang belum mengalaminya secara pribadi tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya. Di mata para pembudidaya yang masih hidup ini, tidak hanya ada rasa takut,
tetapi juga rasa kagum dan kebingungan, serta kegembiraan karena bisa bertahan hidup setelah pertempuran. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, segalanya menjadi lancar. Binatang roh api sangat cepat dan hampir tidak memiliki istirahat. Ini adalah binatang yang terkenal karena kecepatan dan daya tahannya. Dalam hal ini, 1 hari telah berlalu. Pada saat ini, Lin Yan baru saja bangun, dan perasaan lemahnya sedikit memudar. Dia tidak membiarkan binatang roh api itu berhenti, tetapi memberikan ramuan suci lagi kepada binatang roh api itu. Mengaum. Setelah meminum ramuan ini, aura binatang roh api menjadi lebih tenang, dan bergerak secara tiba-tiba dan cepat. Masih ada setengah hari lagi, gumam Lin Yan. Awalnya, dia mengira setengah hari di ibu kota kekaisaran sudah cukup. Di luar dugaan, tertunda lebih dari sehari. Kini, tinggal setengah hari lagi sebelum tanggal yang disepakati. Ho ho ho, binatang roh api itu sepertinya mengerti, dan aumannya menjadi lebih kuat, dan sosoknya seperti kilat, bergerak maju lagi. Terlebih lagi, dengan bantuan 2 pil ini, makhluk roh api benar-benar membuat terobosan dan menjadi binatang suci sejati. Kecepatan itu juga lebih cepat. Setengah hari kemudian, Lin Yan akhirnya mendekati daerah itu. Saat ini, kota perbatasan kerajaan Yunton sudah dalam kondisi bobrok. Di bawah kota, ada mayat. Hari ini, kita dapat menghancurkan kota. Pada saat ini, di platform umum di antara ribuan pasukan di bawah kota, seorang pria yang mengenakan baju besi suci berbicara. Baju besi sucinya bersinar terang, dengan tanda dan keagungan yang bersinar membantu tetapi merasa kagum. F-Bab terbaru, bagian K garis bawah. Dia adalah Gu Xie, Jenderal Kekaisaran Qiyuming. Di saat yang sama, dia juga anggota keluarga Gu. Hua Yunxing, Ling Xuan, dan lainnya memang luar biasa. Saya tidak menyangka mereka begitu kuat. Mereka telah menjaga kota yang hancur ini begitu lama, kata seseorang yang berdiri di samping Gu. Xie sayang sekali. Saya mendengar bahwa mereka membiarkan sekte Xuanjing. Para tetua terluka dan sekarang mati. Saya ingin membunuh mereka sendiri ketika kota itu hancur, tetapi sekarang tampaknya tidak ada peluang. Petik 2. Sekte Xuanjing benar-benar menakjubkan. Jumlahnya hanya 3 atau 400, tapi mereka sebenarnya berani bergegas langsung ke garis pertahanan, dan mereka sebenarnya mengandalkan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi rune di kota, melompat ke tembok kota, dan bahkan mengalahkan Hua Yunxing dan yang lainnya. Mereka terluka, kata pria itu. Sayang sekali mereka tidak bermaksud membantu kami. Mereka hanya menggunakan jalan untuk lewat. Orang-orang dari sekte Xuanjing memasuki kekaisaran Wonton, mereka langsung melarikan diri. Mereka meninggalkan ibu kota kekaisaran Yuntun dan tidak mengambil tindakan terhadap para penjaga kekaisaran Yuntun Yunxing dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki beberapa ratus orang. Meskipun mereka kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan pasukan besar Kekaisaran Wonton, dan target mereka adalah keluarga Lin Kekaisaran Wonton. Ini menyelamatkan kita dari masalah. Pada saat pasukan kita mencapai ibu kota Kekaisaran, keluarga Lin takut mereka akan dihancurkan. Gu Xie tertawa. Hahaha, mendengar ini, semua orang tertawa. Biarkan aku melanjutkan serangan. Hari ini, kami akan menghancurkan kota. Jika kamu yang pertama memasuki kota, aku akan memberitahu kaisar dan membiarkan keluarga kerajaan bertarung untukmu. Hadiahi. Setelah suaranya jatuh, pasukan kekaisaran Qiyuming bergerak lagi dan menyerang kota. Di tembok kota, Yin Seng tampak pucat dan mengertakkan gigi saat dia menyaksikan adegan ini. Kekaisaran Yunton juga menunjukkan tanda-tanda putus asa. Dia akan datang. Yin Seng berkata dengan tegas. Mungkin Yaner akan datang, tapi kami khawatir kami tidak akan bisa bertahan. Mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kota tidak dapat bertahan lagi.
Setelah garis pertahanan ini dipatahkan, ibu kota kekaisaran akan hancur total. Aduh, banyak anak muda dari pasukan di ibu kota kekaisaran Yuntun, para murid berbakat juga datang untuk mendukung. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan nafas. Sekarang, tentara kekaisaran Qiyuming datang untuk membunuh mereka lagi. Apakah mereka benar-benar akan mengambil alih kekaisaran? Tanda tanya. Namun hari ini, apakah harapan tersebut akan pupus? Ledakan. Pada saat ini, seberkas api melonjak ke langit, membawa suara menderu, dan menuju ke arah kota. Ini adalah meriam suci, mengandung kekuatan besar. Melihat bidikan ini, semua orang merasa putus asa. Setelah berhari-hari bertempur, kekuatan mereka sudah lama habis. Tembakan ini sulit mereka tolak. Mengaum. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Mata keras suci bersisik emas bersinar terang, dan kemudian dia melawan kekuatannya. Namun dalam kondisi ini, cahaya keemasan di tubuhnya juga meredup. Itu adalah binatang Raja Suci, dan telah membunuh tentara kekaisaran Qiyuming yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, ia tidak dapat bertahan, nafasnya lemah, dan tubuh besarnya roboh ke tembok kota, terengah-engah. Jika bukan karena Sekte Xuanjing, kami tidak akan berada di sini. Tetua ketiga dari keluarga Lin tampak pucat dan berkata dengan susah payah. Sehat. Menyebutkan sekte itu, semua orang sedikit menghela nafas. Ada ekspresi sedih di antara kedua alisnya. Hanya saja, terlalu banyak penindasan. Yin Seng juga menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Ini adalah gaya mereka yang biasa. Tetua ketiga dari keluarga Lin tersenyum pahit. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Dia masih ingat membawa Lin Yan kembali dari kaki Gunung Xuanjing. Tubuhnya berlumuran darah, dan hampir tidak ada tulang di tubuhnya yang utuh. Lin Nan pergi berdebat, tapi kakinya lumpuh. Sekte itu selalu seperti ini. Hari ini, sama saja. Mereka mengambil tindakan secara tiba-tiba, terlepas dari benar atau salah, dan membunuh banyak orang. Ling Xuan dan Hua Yunxing menghentikannya, namun mereka memukulinya hingga setengah mati. Ketika mereka mendengar bahwa jenderal penjaga bermarga Lin Kuan, mereka segera mengambil tindakan dan menekannya dengan kekuatan yang kuat. Jika bukan karena keras suci berskala emas yang melindunginya, Lin Kuan akan mati. Meski begitu, keras suci bersisik emas itu juga terluka parah. Adapun Lin Kuan, hidupnya dalam bahaya. Dia hanya punya satu nafas tersisa, hanya untuk menunggu kembalinya Lin Yan. Saat itu, dia meninggalkan keluarga Lin, mengganti namanya dan mengakar di perbatasan. Dia sudah lama tidak bertemu Lin Yan. Tidak peduli apa, dia ingin bertemu Lin Yan. Ini adalah keinginan terakhirnya. Saya khawatir tempat ini akan hancur dalam setengah jam lagi. Saya ingin tahu seperti apa situasi di ibu kota kekaisaran sekarang. Bunuh Xuanjingmen, ibu kota kekaisaran. Saya khawatir ini akan menjadi pembantaian. Mo Bairen terhuyung, sutranya berantakan, rambut putih beterbangan, dan tidak ada jejak kepahlawanan sama sekali. Dia adalah pria yang telah mencapai tujuannya. Kita telah mencapai usia senja dan akhir hidup kita semakin dekat. Setelah meminum ramuan Lin Yan, hidupnya diperpanjang. Jika tidak ada kecelakaan, dia masih bisa hidup selama beberapa tahun. Sekarang dalam pertempuran ini, dia telah menghabiskan seluruh energinya dan tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak terluka, semua orang tahu bahwa dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Yaner, apakah masih di masa depan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar sangat lemah. Lin Kuan. Melihat pria ini, semua orang terkejut. Kamu, kenapa kamu bangun? Tanya tetua ketiga dari keluarga Lin. Paman keempat berkata dia tidak tahan lagi dan dia ingin datang dan melihat.
Mata Lin Su berkaca-kaca dari Kekaisaran Wonton. Di mana pil sucinya? Berikan segera kepada paman keempatmu. Tetua ketiga dari keluarga Lin ada kesedihan di wajahnya. Paman ketiga, tidak ada gunanya. Tidak peduli betapa misteriusnya ramuan itu di dunia, tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya ingin melihat lagi kekaisaran yang telah aku jaga selama bertahun-tahun. Yang lebih kuinginkan adalah menunggu di sini sampai Yaner kembali. Itu kakak tertuaku, putra satu-satunya. Saat kakak tertuaku meninggal, aku berjanji padanya untuk menjaga Yaner dengan baik, tapi aku belum pernah melihatnya di tahun-tahun ini. Saya tidak layak menjadi pamannya. Sebelum saya mati, saya berharap dapat bertemu dengannya. Sekilas, ini dapat dianggap sebagai instruksi saudara yang layak. Aduh, banyak orang menghela nafas setelah mendengar ini. Beberapa bahkan tampak tidak berdaya. Sekarang, kita telah mencapai titik ini. Kota itu akan dihancurkan, dan Lin Yan takut dia tidak akan mampu bertahan. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi. Bola meriam lainnya datang. Melihat peluru artileri semakin dekat, semua orang tampak murung. Mereka tidak mengambil tindakan. Kekuatan spiritual telah habis. Mereka tidak mempunyai kekuatan lagi. Satu tembakan ini sudah cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Semuanya, apakah kamu menyesal? Tetua ketiga dari keluarga Lin melihat sekeliling dan tersenyum pahit. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang dikatakan tetua ketiga dari keluarga Lin. Selama periode ini, berperang melawan keluarga Yun, menyaksikan kekaisaran mengubah dinasti, dan mengikuti Lin Yan adalah hari-hari paling menyenangkan dalam hidupku. Aku tidak menyesal. Hahaha, pria sejati, aku seharusnya tidak menyesal di dunia ini. Mo Bairen tertawa keras. Dia sudah berusia 200 tahun. Suara ini, saat hidupnya semakin dekat, sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saya pertama kali mengikuti Lin Yan dan melihatnya selangkah demi selangkah dari dunia transformasi hingga hari ini. Tanpa dia, saya, Yin Seng, tidak akan sekuat saya hari ini, jadi mengapa saya menyesalinya? Tidak peduli apa, dalam komentar generasi selanjutnya dan dicatat dalam buku-buku kuno, kami telah bekerja keras untuk kerajaan ini. Tetua ketiga dari keluarga Lin juga menghela nafas. Kemudian, mereka menutup mata. Semua orang mengerti bahwa hidup mereka akan berakhir di sini. Ledakan. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Itu adalah cahaya. Cahaya yang sangat terang. Semua orang tiba-tiba membuka mata dan mengalihkan pandangan. Ketika mereka melihat bola meriam itu meledak di udara, bola itu tidak jatuh ke arah mereka. Apa yang terjadi? Saat ini, banyak orang yang menatap. Lihat, itu teriak Yin Seng sambil menunjuk ke kejauhan. Di sana, seorang pria dan seekor binatang bergegas membunuhnya. Api memenuhi udara, dan seekor naga api mendatangkan malapetaka ke segala arah. Hal ini menyebabkan suhu antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat pesat. Mengaum, binatang roh api itu meraung pada saat ini, dan keagungan binatang suci itu ditampilkan secara ekstrim. Bunuh. Di atas makhluk roh api itu, seorang pria muda berbicara. Suara tersebut justru mengguncang pegunungan dan hutan ke segala arah. Yaner, ini Yaner, dia kembali. Teriak tetua ketiga dari keluarga Lin dengan penuh semangat, dengan air mata berkaca-kaca. Itu bukan hanya cahaya dan seseorang, tetapi juga sebuah harapan. Pada saat ini, Lin Yan termasuk di antara jutaan tentara, membunuh dengan keras. Nyala api memenuhi udara dan langsung membakar ribuan tentara menjadi abu. Dia tahu bahwa di antara jutaan pasukan ini, dia tidak dapat terus berperang. Jadi, dia menatap platform umum. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Hentikan dia, cepat, hentikan dia.
Gu Xie menatap Lin Yan dan segera berteriak. Sangat disayangkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Lin Yan sekarang terkondensasi sepenuhnya, dan dia tidak dapat dihentikan. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan Lin Yan? 1.000.000 tentara memang bisa membunuh para penggarap Saint King Realm. Tapi itu harus dibayar mahal. Terlebih lagi, seorang kultivator di alam Raja Suci hanya bisa dibunuh ketika kekuatan spiritualnya habis. Sekarang, Lin Yan jelas belum mencapai tahap itu. Update X terbaru, S tercepat. Apakah ini anak kakak? Dia sudah tumbuh, besar sekali. Hahaha. Kakak, pernahkah kamu melihatnya? Yaner, telah menjadi nyata Bung. Lin Kuan memandang ke langit dan tersenyum, suaranya jatuh, dan napasnya akhirnya hilang. Tapi, dia tidak merasakan sakit apapun. Sudut mulutnya penuh kenyamanan. Bahkan ada sedikit rasa bangga. Ledakan. Di pasukan Kekaisaran Qi Yuming, suara gemuruh bergema di langit. Para prajurit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan menjadi begitu kuat. Meriam suci meledakkannya, tapi tidak bisa membuatnya mundur bahkan setengah menit pun. Puluhan ribu orang berhenti dan berubah menjadi mayat. Darahnya menetes, menodai pakaian pemuda itu menjadi merah, membuat matanya terlihat begitu galak. Terlebih lagi, niat membunuh yang dikeluarkan oleh pemuda itu saat dia memalingkan matanya sangatlah mencengangkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh tentara ini, tetapi mereka tetap ketakutan. Tampaknya pemuda ini telah membunuh lebih banyak orang daripada mereka. Sepertinya dia baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Semakin banyak orang yang membunuh Lin Yan, tetapi semakin banyak orang yang berubah menjadi mayat. Hanya dalam beberapa saat, puluhan ribu orang tewas. Ini bukan orang biasa, tapi tentara. Mereka semua memiliki baju besi. Hal ini juga membuat banyak orang mengeluh bahwa seorang kultivator Saint King Realm begitu menakutkan hingga bernilai ribuan pasukan. Dengan jutaan pasukan, rasanya seperti berada di tempat sepi. Di panggung umum, Gu Xie tersenyum dingin. Dia sudah tahu siapa pemuda ini. Meskipun dia kuat, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan perang ini dengan kekuatannya sendiri? Meskipun puluhan ribu orang tewas, jika dia bisa membunuh Raja Suci dengan 100.000 orang, itu akan menjadi sangat sulit. Itu tidak layak, apalagi seorang kultivator Saint King Realm yang masih muda. Dia sudah bisa melihat bahwa Lin Yan dan makhluk roh api telah menghabiskan kekuatan spiritual mereka. Di tembok kota, hal yang sama berlaku untuk ketiga tetua keluarga Lin. Apa yang harus saya lakukan? Jian Wuji sangat cemas. Jika tidak, Kai Cheng, biarkan semua tentara pergi dan bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, kota ini tidak bisa lagi dipertahankan. Kami telah berjuang keras beberapa kali, tetapi sekarang para prajurit menderita banyak korban. Pasukan yang dapat digunakan sangat sedikit, kurang dari 300.000 orang. Membiarkan mereka bertempur pasti akan menyebabkan kematian mereka, tapi, hanya itu yang bisa lakukan. Mumu, kata Bairen. Tunggu sebentar, aku percaya padanya. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang tercengang. Aku juga percaya padanya. Lin Su meletakkan tubuh Lin Kuan dan berkata dengan tegas. Benar, dia dari keluarga Lin saya. Tetua ketiga dari keluarga Lin juga berkata, saya yakin dia pasti punya cara. Petik 2. Keluarga Lin sangat mengagumkan. Mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah rasa takut, tapi keyakinan yang tulus pada Lin Yan. Kemudian, mereka melihat ke medan perang lagi. Di sana, pemuda itu tiba-tiba meledak dengan gelombang kekuatan jiwa. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, kekuatan jiwanya berubah menjadi roda roulet yang besar. Roda ini menutupi langit dan matahari dan berputar seketika. Jiwa prajurit terdekat tiba-tiba hancur.
Para prajurit di kejauhan juga gemetar jiwa, merasa sangat sakit. Ledakan. Saat berikutnya, seberkas cahaya menyebar. Cahaya ini seperti sinar matahari langsung, sehingga mustahil bagi para prajurit untuk membuka mata. Kirimkan aku sekarang. Lin Yan memandang makhluk roh api itu dan berkata. Mengaum. Binatang roh api itu meraung dan segera membuka jalan untuk Lin Yan. Di bawah pengaruhnya, para prajurit tidak mampu menghentikannya. Ketika sudah dekat dengan platform umum, tiba-tiba ia melompat. Sosok Lin Yan bergerak dan dia segera menginjak punggungnya di tanah, dia semakin melompat. Memanggil, cahayanya menghilang, tapi Lin Yan juga tiba di panggung umum. Klik, pada saat ini, roda suci juga hancur. Semua prajurit sadar kembali. Namun mereka tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda itu akan memegang pedang kuno Taixuan dan menaruhnya di leher sang jenderal. Kamu, bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Ini adalah pusat dari jutaan tentara dan dikelilingi oleh jutaan tentara. Terlebih lagi, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwamu telah habis, kan? Xie meskipun dia ketakutan, dia tetap berbicara. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi, kamu pasti akan mati. Kamu, di bawah tatapan ngeri Gu Xie, pedang kuno Taixuan Lin Yan langsung memenggal kepalanya. Ledakan, pemandangan ini sangat mengejutkan di mata jutaan tentara. Jenderal, sudah mati. Bunuh dia, balas dendam Jenderal. Jenderal sudah mati, bagaimana kita bisa bertarung? Dia berada di alam Raja Suci. Mereka yang memberi perintah bisa memindahkan gunung. Tapi sekarang sang jenderal sudah mati, hati mereka juga tercerai-berai. Apakah kamu tahu dari mana asalku? Pada saat ini, Lin Yan berteriak dengan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Suara ini bergetar ke segala arah. Bahkan di atas kota Kekaisaran Yunton, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Bahkan banyak prajurit kerajaan Wonton yang menatapnya. Jutaan kultivator memandang pemuda ini. Saya datang dari ibu kota kerajaan Qiyu Ming Anda. Teriak Lin Yan. Apa? Bagaimana mungkin? Dia datang dari belakang pasukan kita. Itu memang wilayah Kekaisaran Qiyu Ming kita. Petik 2. Saya bahkan pernah mengunjungi keluarga kerajaan Kekaisaran Qiyu Ming Anda. Kebetulan Qiyu Yuanfeng mengadakan semacam konferensi pemberantasan hutan, dan saya berpartisipasi atas nama keluarga Lin dan Kekaisaran Wonton, dengan senyuman. Tapi senyuman itu membuat orang merasa agak kedinginan. Sayang sekali mereka lemah, dan dihancurkan olehku. Lin Yan melanjutkan. Mos garis bawah, bab baru bagian Rak M, Z. Apa? Pemuda ini sangat sombong. Petik 2. Apakah kamu tidak akan membuat rancangan ketika kamu sedang membual? Bukan hanya mereka, bahkan para prajurit Kekaisaran Yunton pun tidak terlalu mempercayainya. Hal ini bahkan membuat marah para prajurit Kekaisaran Qiyu Ming, dan mereka ingin maju terus. Namun, pada saat ini, salah satu liontin giok penyimpanan Lin Yan bersinar terang, dan kemudian dia berkata, orang ini seharusnya menjadi kaisar Kekaisaran Qiyu Ming Anda. Setelah kata-kata itu jatuh, sesosok mayat muncul. Kaisar, itu benar, benar Kaisar. Kaisar sudah mati. Kaisar sudah mati, mereka masih setia kepada siapa? Dikatakan bahwa ada banyak orang dari keluarga Gu di tentara. Apakah Anda mengenali kepala ini? Lin Yan bertanya lagi, dan kemudian sebuah kepala muncul. Keluarga Gu Feng. Banyak orang tercengang dan bahkan lebih ngeri. Dan ini, kata Lin Yan lagi, kepala keluarga Yue Ken. Semakin banyak tentara yang gemetar. Orang tua ini agak kuat, tapi dia masih mati. Lin Yan mengeluarkan mayat lagi. Cisan, ini senior Cisan. Tentu saja ada orang ini, kata Lin Yan lagi. Cui Ge, presiden dari Talisman Masters Guild, apakah mereka?
Semua mati. Tentu saja lebih dari itu. Lin Yan tersenyum, dan liontin penyimpanan batu giok bersinar terang, dan kemudian ribuan kepala muncul. Tuan klan Lisan, Tuan keluarga San, Tuan sekte tinju suci. Mereka bekerja keras di sini, tetapi sebagai hasilnya, semua kepala dan kepala sekte dari semua keluarga besar di kekaisaran mereka terbunuh, dan keluarga kerajaan bahkan dimusnahkan. Ini, kekaisaran Qiyuming Anda telah dihancurkan oleh saya, Lin Yan, kamu. Apa yang masih kamu perjuangkan? Kemudian, Lin Yan menatap mereka dan berteriak. Kata-kata Lin Yan seperti guntur yang jatuh dari langit. Mengejutkan jutaan orang. Semua orang menatap, merasa ngeri di dalam hati mereka. Lin Yan sebenarnya menghancurkan keluarga kerajaan dan bahkan orang-orang berkuasa itu. Negara bagian manakah yang telah dicapai seluruh kekaisaran sekarang? Bunuh. Bunuh dia, dia berbicara omong kosong. Petik 2. Namun suara ini tidak mendapat banyak respon. Ketika Gusie meninggal, hati mereka terkejut. Terlebih lagi, mayat-mayat ini nyata. Tidak banyak orang yang meragukannya. Keluarga kerajaan benar-benar hancur. Apalagi beberapa komandan, apa yang mereka perjuangkan. Alasannya adalah untuk menghormati leluhur, untuk diakui oleh keluarga kerajaan, dan untuk dicatat dalam buku-buku kuno kerajaan Qiyuming. Tapi bagaimana dengan sekarang? Keluarga telah musnah, keluarga kerajaan telah tiada, dan apakah kekaisaran Qiyuming ada atau tidak adalah masalah lain. Bagaimana cara melawan pertempuran ini? Yaner, benar-benar berhasil. Tetua ketiga dari keluarga Lin tiba-tiba menghela nafas lega di kota. Yin Seng dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Mereka bertahan selama 5 hari dan akhirnya menerima kabar tersebut. Wow, saat ini, seberkas cahaya juga muncul. Itu adalah sepotong besi ajaib. Namun, besi suci ini bukanlah sebuah senjata, melainkan memiliki pola yang mempesona. Lin Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahannya di udara dan mengaktifkannya. Mengaum. Saat berikutnya, pola pada besi ilahi sepertinya diaktifkan, dan suara gemuruh tiba-tiba keluar. Ini adalah jimat militer kekaisaran Qiyumen. Retak. Jutaan tentara menatap jimat prajurit ini dan langsung berlutut. Mereka terkejut. Melihat jimat militer itu seperti melihat Qiyuming, kaisar pertama kekaisaran Qiyuming, tidak ada yang berani merasa kagum. Bahkan para komandan pun berlutut di tanah. Pada saat ini, semua orang akhirnya percaya bahwa keluarga kerajaan telah dihancurkan. Karena jimat militer ini selalu berada di tangan kaisar berturut-turut, dan sekarang seharusnya dipegang oleh Qiyu Yuanfeng, tetapi muncul di tangan Lin Yan. Jimat militer itu asli dan tidak bisa dipalsukan. Hahaha, hahaha. Melihat jutaan orang berlutut di depan Lin Yan, dia melihat ke langit dan tersenyum. Pada saat itu, salah satu tali ketatnya akhirnya mengendur. Kekaisaran Wonton akhirnya tersingkir. Lin Yan adalah pahlawan sejati. Jian Wuji menatapnya dan berkata tanpa sadar. Seberapa berbahayakah hal itu? Seberapa heroikkah itu? Sendirian, dia memasuki kekaisaran Yunton, membunuh keluarga kerajaan, dan bahkan membunuh para pemimpin dari banyak pasukan. Dia kembali dengan selamat dan membunuh Jenderal Gusie di antara jutaan pasukan. Lebih banyak jimat militer digunakan untuk mengendalikan 4 penjuru. Inilah sifat sejati seorang pria. Bahkan para prajurit kerajaan Wonton pun terkejut dengan pemandangan ini. Jutaan orang bersujud di kaki satu orang. Inilah pria sejati, pria sejati. Titik 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 titik. Di atas kota, Lin Yan kembali. Paman keempat, Lin Yan menghela nafas sambil menatap mayat itu. Lin Kuan bangga padamu, kata tetua ketiga dari keluarga Lin. Bang, Lin Yan, sebaliknya, meninju kota. Meskipun ada rune di sini, tembok kota masih hancur. Ada niat membunuh yang lebih besar lagi di matanya. Xuan Jingmen,
Tiga kata itu keluar, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Sekte itu akhirnya tiba. Apalagi itu datangnya begitu cepat. Tuanmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Mu Bai. Ren pingsan, napasnya lemah. Lin Yan melihatnya dan segera mengeluarkan ramuan suci. Tidak ada gunanya. Tapi Mu Bai Ren tidak mengambilnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu tubuhku mendekati akhir. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat mengalahkan Zhou Yuan. Tidak ada seorang pun yang abadi." Dengan kekuatan sebesar itu, Mu Bai Ren hidup sampai usia 200 tahun, yang sudah dianggap sebagai keajaiban. Lin Yan, sebelum aku mati, aku punya keinginan. Mu Bai Ren memandang Lin Yan dan berkata dengan lembut. "Katakan," kata Lin Yan. "Anak itu, Mu Chen," kata Mu Bai Ren. "Aku pasti akan menjadikannya orang kuat di dunia ini." Lin Yan segera berkata, "Dalam hal ini, saya merasa lega." Mu Bai Ren mengangguk. Dia melirik ke kota, ke kekaisaran, dan kemudian ke jutaan tentara kerajaan Qiu Ming yang berlutut di tanah di bawah kota. "Saudaramu, semoga perjalananmu menyenangkan." Tidak ada yang merasa terlalu sedih tentang Mu Bai Ren. Bahkan membuat iri. Generasi mereka, sepanjang hidup mereka, menginginkan kekaisaran menjadi kuat. Hanya pada masa pemerintahan keluarga Yun mereka menjadi putus asa. Namun, sebelum dia meninggal, dia bisa melihat jutaan tentara kekaisaran Tiumen yang bersujud. "Saya puas dengan hidup ini. Bawa mereka kembali ke ibu kota kekaisaran, kuburkan mereka dengan izin seorang sarjana nasional, dan dirikan monumen untuk mereka, sehingga generasi mendatang akan mengingat siapa yang menjaga kerajaan ini untuk mereka." Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke," kata tetua ketiga dari keluarga Lin dan yang lainnya. "Apa yang terjadi dengan Presiden Hua dan keluarga Tuan Ling?" Lin Yan bertanya lagi. Niat membunuh semakin meningkat. Dia tahu dengan jelas bahwa orang-orang dari Sekte Xuanjinglah yang melukai mereka. "Setelah meminum pil suci, hidupku aman, tetapi cederanya terlalu serius dan aku perlu istirahat sebentar," kata tetua ketiga dari keluarga Lin. "Itu bagus." Lin Yan juga menghela nafas lega, "Sudah waktunya aku pergi." Mendengar ini, semua orang berkonsentrasi. "Sudah waktunya untuk kembali ke ibu kota kekaisaran," kata Lin Yan. "Yaner, tidak, Sekte Xuanjing terlalu kuat." Tetua ketiga dari keluarga Lin segera menghentikan mereka. Mereka melihat orang-orang itu dengan mata kepala sendiri, menyerang pasukan mereka tanpa ada yang menghentikan mereka. "Aku akan segera mengumpulkan pasukan dan kembali bersamamu. 300.000 tentara, ditambah kami dan yang lainnya, sudah cukup untuk bersaing dengan orang-orang itu." "Itu terlalu lambat." Lin Yan menggelengkan kepalanya. Kapan begitu banyak orang bisa tiba di ibu kota kekaisaran? Bahkan jika itu tiba, apa yang akan terjadi dengan ibu kota kekaisaran? "Lalu apa yang kamu inginkan?" Jian Wuji juga bertanya. "Aku bisa kembali sendiri," kata Lin Yan. Hal ini membuat orang mengerutkan kening. "Paman keempat, kamu bisa pergi dengan damai. Aku akan membalaskan dendammu. Tak seorang pun dari Sekte Xuanjing akan hidup." Lin Yan melirik Lin Kuan dan kemudian berkata, "Xuanjing Men, sekte ini, telah berdiri di daerah ini selama puluhan ribu tahun. Dia selalu menjadi sekte paling kuat di bidang ini. Mereka merajalela dan tidak takut pada kekuatan apapun." Sayangnya, dia menyinggung Lin Yan. Suatu ketika, Lin Yan tidak cukup kuat. Tapi sekarang, sudah waktunya. Sekte ini tidak perlu ada lagi. Kemudian, dia menyerahkan jimat militer kerajaan Qiu Ming kepada tetua ketiga dari keluarga Lin dan berkata, "Tetua ketiga, para pemimpin kekaisaran Qiu Ming semuanya berasal dari keluarga besar di kekaisaran. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua, tidak meninggalkan siapapun. Kemudian mereka akan digantikan oleh orang-orang dari kekaisaran kita."
Lalu jutaan pasukan ini, tetua ketiga dari keluarga Lin tiba-tiba menatap, hatinya bergetar. Mulai hari ini, Kekaisaran Tiyumen adalah wilayah kekaisaran kita. Namun, beberapa orang tidak puas dan didorong oleh jutaan tentara ini. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Siapapun yang melawan akan dihancurkan. Menghentikannya akan dibunuh, bunuh siapa? Mata Lin Yan dipenuhi dengan api emas. Pada saat ini, semua orang menatap Lin Yan dengan sangat terkejut di hati mereka. Aura yang terpancar dari pemuda ini bagaikan kedatangan seorang raja. Terlebih lagi, dia mendominasi dunia. Seperti inilah seharusnya wujud seorang kaisar sejati. Memanggil. Saat berikutnya, Lin Yan bergerak dan melompat turun dari tembok kota. Dia meninggalkan banyak pil, dan bahkan memberikan pil suci kepada binatang roh api, dan kemudian menuju ke ibu kota Kekaisaran Yunton. Sekte Xuanjing telah hilang selama sehari. Lin Yan tidak tahu apakah dia bisa mengejar ketinggalan. Namun, menurut tetua ketiga dari keluarga Lin, ada binatang suci terbang di Sekte Xuanjing. Saat binatang suci itu lelah barulah mereka membunuhnya dari atas kota, dan perilaku itu jelas disengaja. Di bawah binatang suci seperti itu, mereka mungkin tidak lambat untuk menyelamatkannya. Suatu hari kemudian, ibu kota kerajaan Wonton. Pada saat ini, seluruh ibu kota kekaisaran berada dalam kepanikan. Ada banyak orang berkumpul di keluarga Lin, dan wajah mereka sangat muram. Aku tidak bisa menahannya lagi, kata Lin Chan. Bahkan dengan dia dan binatang suci itu maju, kekuatan di ibu kota kekaisaran tidak dapat lagi dikendalikan. Terlebih lagi, Fu Yuan dan Dan Yuan sengaja membawa kembali berita dari perbatasan. Apa yang bisa saya katakan? Perbatasan kekaisaran Yunton telah dilanggar, dan pasukan kekaisaran Qiu Ming akan segera datang. Lin Jian dan yang lainnya juga tidak dapat menjelaskan. Lagi pula, banyak kekuatan keluarga telah mengirim anak-anak mereka ke perbatasan, dan mereka tidak dapat lagi menyembunyikan berita ini. Lin Yan, kami ingin melihat Lin Yan, apakah dia sudah kabur? Hah, keluarga Lin masih menganggapnya serius. Saat krisis nasional, dia kabur duluan. Orang-orang ini pasti dari Fu Yuan dan Dan Yuan. Lin Chan sangat marah, tapi sulit untuk mengambil tindakan. Bagaimana sungainya? Saat ini, Lin Jian memandang Lin Chan dan berkata, dia sudah bangun, tapi dia masih sangat lemah. Lin Chan menghela nafas. Kita bisa mati, tapi kita harus membiarkan Xiaoxi hidup. Lin Chan, kamu bawa Xiaoxi pergi. Dia dan Yaner adalah masa depan kekaisaran. Mendengar ini, Lin Chan mengerutkan kening, dan kemudian berkata, ini tidak terdengar seperti kamu. Saya yakin Lin Yan akan mampu menyelesaikan krisis ini. Bahkan jika pasukan kekaisaran Qiu Ming datang, saya masih percaya pada Lin Yan. Kenapa tidak? Hanya saja, Lin Jian gemetar, seolah-olah dia sudah tua, dan kemudian menyerahkan surat di tangannya kepada Lin Chan. Lin Chan mengambilnya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Xuan Jingmen, ada di sini. Lin Chan terkejut. Kekaisaran mengirimkan surat dengan sangat cepat, tetapi Sekte Xuanjing datang dengan seekor binatang suci. Ketika surat ini tiba, Sekte Xuanjing pasti sudah tiba pada waktunya, kata Lin Jian. Lin Jian secara pribadi telah merasakan betapa menakutkannya kekuatan itu. Tidak ada seorang pun di wilayah ini yang dapat menantangnya. Jika mereka datang, keluarga Lin akan hancur. Siapapun yang berhubungan dengan keluarga Lin juga akan dibunuh. Itu sebabnya Lin Jian seperti ini. Aduh, Lin Chan menghela nafas dalam-dalam. Matanya juga dipenuhi kebingungan. Ibu kota kekaisaran saat ini penuh dengan asap, dan banyak orang yang ketakutan. Lin Yan, aku yakin pemuda itu pasti punya cara, dan dia pasti bisa melindungi kerajaan ini. Lupakan saja, dia sendiri telah melarikan diri, ayo kabur juga. Gunung dan hutan,
Lebih baik daripada menunggu mati di sini, jadilah baik. Petik 2. Begitu tentara Kekaisaran Tiyumen tiba, tidak peduli seberapa kuat gunung dan hutannya, mereka bisa digulingkan. Petik 2. Untuk sesaat, orang-orang ini benar-benar tidak berdaya. Harapan banyak orang terhadap Lin Yan benar-benar hancur. Sejak pertempuran dimulai, mereka tidak pernah melihat Lin Yan lagi. Pemuda itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, akan menjadi yang pertama untuk merespons muncul. Sekarang, dia sudah pergi. Siapa yang bisa percaya bahwa kekaisaran telah hilang? Boom! Tanda seru. Pada saat ini, semua orang terkejut sosok yang sangat besar. Ada ratusan orang berdiri di atas binatang suci itu. Pakaian mereka sangat teliti, dan aura mereka sangat menakjubkan. Pada pandangan pertama, mereka luar biasa, Sekte Xuanjing. Akhirnya, seseorang mengenali arti dari pakaian itu. Orang-orang dari Sekte Xuanjing benar-benar datang. Lin Yan, keluar dan mati. Di atas tubuh besar binatang suci itu, tetua Sekte Xuanjing berteriak. Mereka datang menuju Lin Yan. Hanya saja, apakah Lin Yan masih di ibu kota kekaisaran? Banyak orang mengangkat alis. Lin Yan, apakah kamu masih ingat siapa saya? Kata sesepuh lagi. Lin Jian dan yang lainnya juga berjalan ke halaman keluarga Lin dan melihat sosok itu. Pang Le, itu dia. Lin Jian mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, bahkan kukunya tertanam di dagingnya, dan darah menetes ke tanah. Dialah yang menghabiskan darah suci Yaner sejak awal. Lin Yue juga berkata dengan marah. Orang itu adalah... Guo Yan. Mata Lin Nan seperti pedang, lalu dia menegur dengan marah. Guo Yanlah yang mematahkan kaki Lin Nan. Mereka semua datang ke sini. Apa yang harus saya lakukan? Lin Chan bertanya saat ini. Keluarga Lin saya tidak akan melarikan diri. Mereka juga datang untuk Yaner dan keluarga Lin saya. Tentu saja, kami tetap tinggal. Ketika Yaner pergi, ada formasi besar yang tersisa di keluarga Lin, dan dengan Holy King Beast masih ada, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Lin Jian berkata, untukmu, kita harus pergi. Kemudian, Lin Jian mengubah topik dan menatap Lin Chan. Meskipun saya bukan dari kerajaan ini, saya sudah lama tinggal di sini dan memiliki perasaan terhadapnya. Terlebih lagi, tujuan saya terlalu besar bersamanya. Si pergi dan meminta mereka menemukan Lin Yan. Kata Lin Chan. Aduh, mendengar ini, Lin Jian menghela nafas. Namun, meskipun keluarga Lin memiliki formasi dan Holy King Beast, sulit bagi Lin Jian untuk mengatakan berapa lama itu bisa bertahan. Bagaimanapun, fondasi Sekte Xuanjing terlalu kuat. Mereka memiliki dewa level senjata ajaibnya pasti tidak rendah. Menurut kekuatan mereka, formasi ini mungkin tidak akan bertahan lama. Biarkan orang-orang di ibu kota kekaisaran ini dikuburkan bersama Anda. Pang Le dari Sekte Xuanjing segera berteriak. Ini. Petik 2. Mendengar ini, ibu kota kekaisaran menjadi panik. Kamu di sini untuk keluarga Linku, jadi perlakukan saja keluarga Linku. Semua orang di ibu kota kekaisaran tidak bersalah. Saat ini, hati Lin Jian tiba-tiba berubah dan dia langsung berkata, hahaha, apakah kamu anggota keluarga Lin? Pada saat ini, para pembudidaya Sekte Xuanjing tiba-tiba melihat ke arah Lin Jian dan yang lainnya dan berkata, itu benar. Lin Jian menatapnya tanpa rasa takut di matanya. Namun, saya masih ingin membantai kota, dan sebaiknya saya memberitahu Anda bahwa ketika kami datang ke sini, kami melewati perbatasan Kekaisaran Wonton dan Bosan, jadi kami mengirim seorang pria bernama Lin Kuan ke orang itu harus dibunuh, dan Ling Xuan dan Hua Yunxing itu juga harus mati. Dalam waktu kurang dari sehari, pasukan Kekaisaran Qi Yuming harus datang untuk membunuh mereka, bukan? Pang Le tertawa terbahak-bahak.